Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan tentang sholat tatawwu pada gilirannya sampai kepada sholat sunnah tasbih. Barangkali bapak-bapak sudah tidak asing lagi tentang pengertian sholat tasbih. Dan ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bukan tata cara sholat tasbih, tapi kita melihat bagaimana hukum sholat tasbih itu. Hadisnya memang sengaja tidak saya bacakan karena panjang, dan itu nanti insya Allah bisa saya kopikan nanti besok atau lusa atau barangkali minggu depan nanti. Bahwa hadis tentang sholat tasbih ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas, dan itu ditulis di dalam beberapa kitab. Di antaranya adalah kitab Sunan Abu Dawud, kemudian kitab Sunan Al-Baihaqi, kemudian di kitab Sunan Ibnu Majah, kemudian Ibnu Huzaimah dan Al-Hakim, dan Al-Hakim. Jadi ada 5 periwayat tentang hadis sholat tasbih ini. Ada 5 hadis. Namun yang menjadi masalah adalah bahwa sholat tasbih ini ternyata memiliki perbedaan pendapat yang sangat, tanda kutip, sangat tajam begitu, karena banyak yang mensahihkan hadis ini, banyak yang menghasankan hadis ini, namun tidak sedikit juga yang mendhaifkan, bahkan sampai kepada memaundukkan hadis ini, yaitu sebagai hadis palsu. Mana yang paling benar atau mana yang harus kita ikuti? Mari kita coba lihat. Kalau kita lihat bahwa sanad atau perawi daripada hadis ini itu yang dari Ibnu Abbas, itu adalah diriwayatkan dari Abdurrahman bin Bishr bin Hakam, dari Musa bin Abdul Aziz, dari yang meninggal tahun 113 Hijriah, kemudian dari Ikrimah yang meninggal tahun 104 Hijriah, dan Ibnu Abbas sebagai sahabat Nabi, yaitu paman Nabi Muhammad SAW yang wafat tahun 68 Hijriah. Dari riwayat-riwayat ini dan kemudian dari matan atau isi dari hadis,
beberapa orang mensohihkan, sehingga kalau dalil ini sahih dalam peribadahan boleh dilakukan atau bisa dijadikan sebagai hujah. Namun bagi mereka yang mendoifkan atau bahkan memaudhu'kan apabila terkait dengan ibadah, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Jadi inilah pemahaman hadis, Pak. Jadi hadis ini apakah ini dhaif, apakah ini maudhu', apakah ini hadis sahih atau hasan, itu adalah masing-masing ulama memiliki pendapatnya sendiri, dan itu diikuti oleh pendapat pertama adalah yang mensahihkan atau yang menghasankan. Kemudian pendapat yang kedua adalah yang mendoifkan atau melemahkan hadis ini. Artinya hadis ini dinyatakan sebagai hadis yang doif, hadis yang lemah, dan kemudian juga hadis yang maudhu'. Jadi ada dua kelompok pendapat dari tentang sholat tasbih ini. Nah, kemudian kalau dilihat dari sisi matan, Pak, matan memang sholat tasbih ini agak berbeda dibandingkan dengan tata cara sholat yang pada umumnya, karena di sana ada membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, masing-masing ada 15, ada 10, 10, 10, 10. Nah gitu ya. Jadi ini terdiri dari 4 rakaat sholat tasbih itu, dan ini sedikit lain, sehingga kelainan atau keasingan daripada matan atau isi hadis ini adalah sebagian menjadikan ini adalah sesuatu yang aneh. Nah, gitu. Makanya dia berpikiran bahwa dia berpendapat bahwa itu adalah termasuk hadis yang dhaif, gitu. Apakah kita salah yang mengatakan hadis dhaif? Tentu saja itu adalah yang kebenaran hanya dari Allah, dan secara ilmu, secara ilmiah, secara penelitian yang mengatakan hadis dhaif yang tidak ada masalah. Kemudian yang menyatakan bahwa itu hadis sahih juga nggak ada masalah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mensikapi ini? Siapa saja yang menjadikan hadis ini sahih? Salah satu diantaranya adalah Imam Muslim, Pak. Nah, Imam Muslim itu yang wafat tahun 261 Hijriah, yang biasa meriwayatkan hadis-hadis Sahihul Muslim, itu mensahihkan hadis ini. Namun Al-Bukhari tidak memberikan riwayat terhadap hadis ini. Ya. Imam Muslim hanya meriwayatkan sebagai mensahihkan, tetapi dia juga tidak meriwayatkannya. Kan ada Pak, Sahih Muslim atau Sahihul Bukhari, itu juga ada mengatakan di sana. Tapi di riwayat hadis Muslim ini tidak disebutkan, tetapi dia termasuk orang yang mensahihkan atau menghasankan hadis ini, gitu ya. Kemudian yang kedua ada Abu Dawud, Pak. Abu Dawud yang wafatnya tahun 275 Hijriah, juga termasuk orang yang menghasankan hadis ini. Hasan itu juga boleh, Pak. Level hasan, hadis itu boleh juga dijadikan hujah karena ada hadis-hadis lain yang mendukung. Kemudian berikutnya ada An-Nawawi yang wafat 676 Hijriah. An-Nawawi itu bukan Imam Nawawi Al-Bantani, bukan, tetapi Al-Nawawi yang ulama yang sebelumnya. Kalau Al-Bantani ini kan baru abad ke-18 Masehi ya beliau. Itu yang dari Banten, memang itu menunjukkan ulama besar yang juga baik di Indonesia utamanya maupun di Arab Saudi, di Mekah utamanya, karena beliau memang tinggal di sana, besar di sana, belajar dari sana. Mereka adalah termasuk ulama yang menjadi referensi di beberapa ulama di belahan dunia ini. Itu adalah orang yang mensahihkan. Nah, kemudian kelompok mana? Kelompok Syafi'iyah ya. Jadi mazhab Syafi'iyah juga mensahihkan. Itu. Kelompok mazhab Syafi'iyah. Kemudian mazhab siapa lagi? Hanafiyah itu juga menyebutkan bahwa hadis ini adalah termasuk hadis yang sahih. Nah, kemudian yang kedua hadis dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini juga hadis ini menyatakan yang wafat tahun 852, ini adalah termasuk juga menyatakan hadis yang dhaif. Abu Bakar Ibnul Arabi juga yang wafat
543 Hijriah menyatakan bahwa hadis ini juga hadis yang dhaif. Kemudian beberapa imam, Imam Ahmad, Ibnu Bas gitu ya, ulama mutaakhirin yang wafat tahun 1420 Hijriah, kemudian Ibnu Utsaimin yang dari Mekah itu Pak, ini adalah juga wafat 1421 Hijriah, termasuk orang-orang yang mendhaifkan hadis ini atau ulama yang mendhaifkan hadis ini. Kemudian siapa lagi? Ada mazhab Malikiyah masuk yang mendhaifkan, kemudian mazhab Hanabilah juga termasuk mazhab yang mendhaifkan. Jadi ada dua kelompok yang mensahihkan dan satu kelompok yang mendhaifkan. Jadi dua-duanya Pak, ada 4 mazhab, yang Syafi'iyah dan Hanafiyah adalah mensahihkan, dan kemudian Malikiyah dan Hanabilah adalah Imam Hambal itu adalah yang mendhaifkan. Nah, ini cukup kuat Pak perbedaan pendapat tentang hadis dari sholat tasbih ini, perbedaannya cukup tajam kalau dilihat di sini. Jadi para ulama itu sangat berselisih pendapat ya, yang menganggap bahwa itu sahih, karena sahih dianggap sebagai hujah sehingga hukumnya adalah mustahab atau dijadikan sebagai sesuatu hal yang sunnah. Nah, kalau sunnah artinya kan bisa dikerjakan. Kemudian yang menganggap dhaif atau maudhu ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah atau dalil atau ketentuan untuk dijadikan dia sebagai sholat. Dan bahkan ada yang mengatakan ini adalah sesuatu yang bid'ah, gitu kan? Sesuatu yang bid'ah. Ini adalah sangat tajam perbedaan di antara golongan ulama ini. Namun apa yang harus kita lakukan apabila kita melihat suatu perbedaan tentang hadis, tentang hukum-hukum ini, maka tentu kita harus berhati-hati ya, kita harus berhati-hati dalam mengamalkan, dalam menjalankannya, karena sesuatu yang masih menjadi perselisihan yang cukup besar di antara para ulama ini. Ya, kalau Bapak misalnya setuju dengan yang sahih, ya nggak apa-apa, tapi ada yang lain yang tidak setuju, yang tidak masalah. Nah, cuma kita harus berhati-hati di dalam mengamalkan hadis-hadis atau dalil atau hukum-hukum yang masih menjadi perselisihan di antara para ulama. Nah, caranya bagaimana Pak? Nah, jika memiliki keinginan, ya Bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian, jika memiliki keinginan, semangat gitu ya, yang kuat untuk beribadah, melakukan kebaikan, kan ini ada orang yang semangat benar Pak. Jadi kadang-kadang setiap sunnah, wah sunnah nih kerjakan, sunnah nih kerjakan, sunnah nih kerjakan. Wajibnya tentu tidak ditinggalkan, sunnahnya berlomba-lomba dia mengerjakannya. Namun ini ada perbedaan di antara dua ulama. Maka apabila kita memiliki semangat yang kuat untuk melakukan kebaikan dan melakukan ibadah, maka lakukanlah saja sholat-sholat yang jelas-jelas disyariatkan. Sholat sunnah-sunnah yang lainnya kan banyak Pak yang sudah disyariatkan. Seperti misalnya saja sholat malam, itu udah jelas Pak. Kemudian sholat duha, sholat witirnya gitu kan, kemudian rawatibnya gitu, dan lain sebagainya, itu adalah termasuk sunat-sunat yang sudah disyariatkan. Sehingga kejar saja, genjot saja yang ini daripada kita mengamalkan sesuatu yang ragu. Namun apa boleh kita memilih di antara dua pendapat itu? Tentu saja boleh. Tentu saja boleh gitu. Bukan tidak boleh, karena ada imam yang mensahihkan berarti itu bisa dijadikan sebagai hujah. Kalau itu Allah memang menghendaki sebagaimana hadis yang dimaksud bahwa itu benar, artinya benar-benar sahih, maka itu adalah akan mendapatkan 2 pahalanya. Namun apabila tidak demikian, maka akan mendapatkan 1 pahala saja. Jadi ini adalah 2 pendapat dari para ulama. Oleh karena itu, maka kita sewajarnya kita berhati-hati di dalam menjalankan ini. Di kita saja ada perbedaan. Ada beberapa ulama mengatakan ini sunnah Pak, boleh malah dikerjakan tiap malam. Kalau di hadisnya disampaikan selama hidup 1 kali minimal. Kemudian bisa tiap bulan atau tiap tahun sekali begitu ya. Nah, cuma yang menjadi masalah kadang-kadang ini dikerjakan pada waktu-waktu tertentu, pada masa-masa tertentu atau jam-jam tertentu, itulah yang tidak
menjadi syariatnya, sehingga menimbulkan bid'ahnya di sana karena dikerjakan pada saat-saat tertentu. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Jadi ini sekali lagi Pak, bahwa dua hal kelompok yang berbeda tentang pemahaman sholat tasbih ini, ya kita paham-paham saja, kita menghargai satu kelompok dengan kelompok yang lainnya sesuai dengan pengikut-pengikutnya. Apakah kita akan mengikuti ulama madhab Syafi'iyah, atau ulama dari Hanabilah, atau dari Hanafiyah, atau dari Malikiyah. Jadi itu kemudian ada pendapat-pendapat yang lain juga tidak kita sampingkan. Tentunya itu adalah oleh karena itu di dalam kita menjalankan hadis atau berkaitan dengan sholat tasbih ini, kita mesti berhati-hati ya, gitu, mesti berhati-hati gitu ya. Monggo, artinya kalau saya berpendapat bahwa ini karena ada sesuatu kelainan di dalam matanya, dalam pengertian berbeda. Kalau saya pribadi menyatakan bahwa ini adalah masuk yang kelompok yang kedua, kalau saya pribadi. Tapi kalau misalnya ada pendapat yang, silakan yang berpendapat yang sahih sehingga dikerjakan atau boleh dikerjakan atau sunnah dikerjakan, ya monggo saja, itu tidak ada masalah. Saya kira ini Pak yang bisa sampaikan pada pagi hari ini tentang sholat tatawu yang terkait dengan sholat tasbih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.